quick response, bergerak cepat terhadap informasi pertolongan, sikap patriot, penuh tanggung jawab untuk seluruh lapisan masyarakat. Meski bekerja dengan sepenuh hati, memberikan bantuan kemanusiaan di balik tugas pokok, namun tidak sedikit kritik dan singgungan atas kinerja mereka. Dari kantor Basarnas Kendari, inilah Bincang Sultra on Location. Baik, pemirsa, saat ini kita sudah berada di salah satu bagian gedung di Basarnas Kendari dan sudah bersama kami di sini dua narasumber kita. Saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dulu dengan dua bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Di sini ada Bapak Amrudin Esos MSI. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Iya, beliau ini adalah Kepala Basarnas Kendari dan di sebelah kiri Pak Amrudin itu adalah Bapak Jenri S. Paindong SE, Kasih Operasi Basarnas Kendari. Betul, Pak ya? Ya, Selamat sore, Bapak. Iya. Nah, ini pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol nanti bersama dua bapak-bapak yang tampan ini. Nah, Pak, mungkin untuk mengawali pertanyaan kami berdua ke Bapak berdua tentang visi misi, Pak. Selalunya pasti kita harus mulai dari itunya. Kalau dari Basarnas sendiri itu visi misinya seperti apa sih, Pak? Ya. Visi Basarnas itu adalah mewujudkan Basarnas yang handal, profesional, terdepan dalam rangka memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan di negara Republik Indonesia. Oke, dan ini Pak, seperti yang kita ketahui nih Pak ya, masalah tupoksi tugas nih. Ini apa yang membedakan Basarnas dengan lembaga-lembaga yang mungkin hampir mirip dengan tugas kemanusiaan yang dilakukan oleh Basarnas itu sendiri, Pak? Ya, betul. Ada beberapa lembaga, instansi, baik dari instansi pemerintah maupun organisasi yang banyak bergerak di bidang kemanusiaan. Iya, Pak. Yang membedakan Basarnas dengan institusi lain, Basarnas ini dengan amanat Undang-Undang 29 tahun 2014 bahwa segala sesuatu yang menyangkut masalah musibah maupun bencana yang berkaitan dengan nyawa manusia, penyelamatan jiwa manusia, baik dalam kondisi membahayakan manusia, itu sudah menjadi ranah Basarnas. Yang membedakan seperti ini, Basarnas melakukan tugas pokoknya, contoh dalam pelaksanaan operasi SAR bila mana terjadi musibah kapal tenggelam. Basarnas dalam hal ini tanpa diminta oleh siapapun, Basarnas begitu tahu dengan adanya kejadian musibah tersebut langsung bergerak. Dan pedomannya ada 30 menit respon time itu. Laporan masuk atau diketahuinya Basarnas 30 menit kurang, itu tim rescue harus bergerak ke lokasi. Itu yang pertama kelebihannya. Jadi dia tanpa diminta, yang penting dia sudah ketahui, itu langsung bergerak. Asal ada info langsung bergerak. Harus cepat tanggap, Pak ya? Ya, cepat tanggap ya, dan cepat dan terarah. Itu prinsipnya kita. Terus kemudian yang membedakan kan begini. Contoh misalkan instansi lain yang menangani masalah kebencanaan, dalam hal ini BNPB. BNPB di daerah itu adalah BPBD. Kami bersama mereka itu adalah mitra, mitra. Kami selalu saling membantu. Bila mana bencana terjadi, itu kami ada di dalamnya. Kami ada di dalamnya. Namun tupoksi kami Basarnas adalah konsen kepada penyelamatan dan evakuasi korban nyawa manusia. Baik dalam kondisi meninggal maupun yang hidup. Jadi Basarnas tidak mengurusi hal-hal namanya pengungsian, terus kemudian perbaikan sarana dan prasarana, tidak. Konsen kepada evakuasi korban manusia. Itu Basarnas. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kita di sini masih di Bincang Sultra on Location, masih bersama narasumber kita
Ya, Pak Amrudin dan Pak Jendri ya. Benar sekali. Nih, saya mau tanya-tanya lagi nih Pak. Ya. Ini masalah untuk personelnya operasi tim Basarnas nih, Nah, Pak. kalau itu kayaknya ke Pak Jendri nih, karena tadi kita belum kasih bagian ke Pak Jendri. Ini sekarang kan pertanyaan ke Pak Jendri. Pertanyaannya buat Pak Jendri lagi. Iya, oke. Ini untuk personel operasi tim Basarnas nih Pak. Tentu ada proses pembekalan yang matang nih Pak. Ini apa-apa saja pembekalan atau materi yang diberikan kepada mereka di dalam Basarnas Kendari ini khususnya Pak? Oke, baik, terima kasih. Pada dasarnya untuk personil SAR ya, iya, Pak. Sejak dia masuk jadi pegawai SAR Pak, Iya. CPNS katakanlah begitu. Iya. Setelah dia lulus CPNS, itu setiap personil itu dibekali Betul. pendidikan Pak. Iya. Betul. Pendidikan dasar. Nah itu untuk masalah diklat sebagai bekal buat mereka untuk di lapangan itu ada 4 diklat yang harus dilakukan. Itu pun yang paling fokus untuk tenaga lapangan itu untuk diklat tingkat dasar, itu yang pertama Pak. Iya. Terus kedua diklat tingkat lanjutan. Nah, adapun yang ketiga sama yang keempat itu sudah main di agak level tinggi Pak. Dalam arti sudah mengarah ke masyarakat manajerial. Nah, di situ ada diklat untuk tingkat spesialis. Iya. Seperti Ini planning sudah bisa jadi mentor gitu Pak ya? Iya, itu jadi instruktur Pak. Nah instruktur. kemudian yang diklat yang manajerial itu, nah itu manajerial itu ya contoh itu jadi seorang SMC Pak, SAR Mission Coordinator. Oh, oke. Nah tingkat terakhir itulah yang mengendalikan kegiatan pelaksanaan operasi SAR di situ. Nah jadi untuk pada teman-teman yang di lapangan, personel yang ada di lapangan itu memang sudah diawali bekal ya baik fisik, baik keterampilan yang mereka miliki maupun materi-materi yang mereka sering ajarin. Mungkin saya perlu tambahkan tadi Pak Kakansar tadi mungkin selain mereka standby dan ada ya itu beliau sampaikan tadi yang jelas bagaimana supaya teman-teman rescue yang standby ini ya katakanlah mereka seperti dari Bapak bilang jangan sampai hanya apa ini dalam ya. Jadi selain itu Pak, teman-teman para rescue juga itu melakukan kegiatan ya latihan baik materi maupun latihan keterampilan. Jadi itu tidak putus-putusnya karena memang itu sudah merupakan tugas seorang rescuer. Betul. Dilatih terus berarti? Dilatih terus, diasah terus. Jadi selama tidak ada kegiatan operasi SAR atau laporan musibah yang masuk, teman-teman para rescuer itu terus mengasah. Baik masalah keterampilannya, baik masalah fisiknya, dan materi yang mereka. Dan itu sudah merupakan satu tuntutan para rescuer yang harus mereka lakukan. Jadi yang semua pegawai di sini itu semua ada bekal kemampuan SAR gitu Pak ya? Betul Pak. Jadi ya itu yang saya katakan tadi Pak. Mulai masuk jadi CPNS itu sudah direkrut Pak. Sampai dibuang dari helikopter katanya Pak? Betul. Betul. Saya sudah ada yang curhat sama saya tadi Pak. Pokoknya semua pegawai di sini mau laki perempuan untuk dasarnya semua kan harus ternyata mau dia bagian di kantor pun dan administrasi tetap harus ada punya kemampuan SAR. Harus sih. Memang benar-benar dibekali mental Pak ya. Karena mau diterjunin itu. Dari betul. Jadi bukan dalam arti begini Pak. Orang lapangan harus mereka yang orang lapangan turun. Nah sekarang kalau musibah yang sifatnya nasional Pak, membutuhkan tenaga paling banyak. Selain potensi yang kita harapkan, berarti teman-teman yang duduk mungkin di administrasi. Karena memang mereka masuk pegawai sudah direkrut dulu, sudah punya rasa. Nah Pak, ini kita ngomong tentang wilayah Sulawesi Tenggara. Ini kan wilayah Sulawesi Tenggara ini luar biasa juga, Bi. Kalau kita bisa bilang luas juga. Terus kemudian kan bisa dibilang juga bahwa kita untuk baharinya sangat luas juga. Nah terus gimana strategi apa yang dilakukan oleh Basarnas untuk bisa melingkupi semua gitu, operasinya bisa dapat semua gitu. Kayaknya ini untuk berarti ke Pak Jendri ya, karena masih tetap karena tadi belum sama Pak Jendri lagi. Baik, terima kasih.
untuk strategi yang dilakukan oleh kantor SAR Kendari, karena tugas kita ini kan Sulawesi Tenggara ini yang luas itu, itu kantor SAR Kendari itu punya tanggung jawab. Betul, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kita memanfaatkan untuk kegiatan operasi SAR apabila ada? Nah, kantor SAR Kendari itu dia membuat beberapa posat. Karena wilayah yang begitu luas, tidak mungkin kantor SAR Kendari saja yang ada di provinsi ini bisa mencakup bisa mencakup semua iya, wilayah. menjangkau ke andai kata umpama di Bau-Bau, kan begitu jauh, Pak. Iya, Pak. Jadi ada 3 pos yang salah satu strategi yang dibuat oleh kantor SAR Kendari. Posar Bau-Bau, Posar Wakatobi, sama Posar Kolaka. Nah, itulah ya Pak yang membackup wilayah-wilayah yang agak jauh. Iya. Itu. Semua sudah ada titik. Iya, itu pun kita lakukan apabila ada kegiatan operasi SAR ya semaksimal mungkin lah kita bisa melaksanakan kegiatan operasi SAR. Iya. Berarti ya harapannya bahwa semuanya bisa tercover gitu. Iya. Nah, terus bagaimana dengan peralatan sendiri, Pak? Yang ada di kantor SAR Kendari ini? Kalau dari sisi peralatan itu kalau dilihat daripada tingkat kerawanan musibah dengan data yang sudah ada memang belum memadai ya. Yang ada sekarang. Yang ada sekarang. Karena saya masih melihat bahwa di sini kita masih butuh seperti helikopter. Iya. Namun saya sudah usulkan sudah ada sinyal untuk kita diberikan, namun kendalanya kita tidak punya pilot sendiri. Ya. Karena tingkat kerawanan musibah khusus untuk di pelayaran ini sangat tinggi, khususnya terjadi di wilayah kerja Posar Wakatobi dan Bau-Bau. Ini bulan kemarin saja tercatat 12 kasus yang memang harus menjadi perhatian khusus. Karena di sana berhadapan dengan Laut Banda, terus kemudian Laut Pasifik yang memang ombaknya rata-rata 3 hingga 6 meter. Tentulah kita sangat membutuhkan satu alut yang memang memenuhi syarat seperti kapal-kapal yang berukuran besar. Tapi syukurlah kita sudah dikasih di sini katamaran 1 yang standby di Kendari, terus kemudian Katamaran itu apa Pak? Biar masyarakat pemirsa jadi tahu. kapal katamaran ini adalah salah satu kapal dari 2 kapal terbesarnya Basarnas ditempatkan di Kendari. Salah satunya. Iya, salah satunya. Satu di Kendari namanya KN SAR Pacitan, terus kemudian satu lagi KN SAR Purworejo ditempatkan. Jadi 2 di Indonesia, 1 di Kendari. 2 yang dimiliki Basarnas ini kapal besar, 1 di Kendari. Saat ini ada di dermaga Basarnas, di dermaga kita. Itu yang ada helipad Pak ya? Yang ada helipadnya. Jadi sewaktu-waktu misalkan kalau ada heli untuk melaksanakan pelaksanaan operasi SAR seperti halnya KM Marina Baru 2B yang tenggelam di Laut Bone, itu yang digunakan. Kemarin kita operasi di sana kurang lebih 10 hari katamaran dengan menggunakan katamaran itu. Begitu pula dengan didukung oleh 2 kapal SAR ukuran 36 dengan 28 meter. 1 kami tempatkan di Bau-Bau, 1 ada di Kendari. Kenapa demikian? Untuk menjawab seluruh tantangan yang ada, yang seperti Bapak katakan tadi bahwa betapa luasnya Sulawesi Tenggara, bagaimana menyiasati. Tentulah kami akan bagi itu alut, ya, ada di Bau-Bau, ada di sini. Kenapa tidak di Wakatobi? Karena di sana ada kendala kita. Di Wakatobi itu untuk penambahan BBM di sana kan tidak ada ya, sehingga harus memang di sini. Nah, tapi tidak berarti bahwa ketika nanti terjadi apa-apa di Wakatobi, kita gunakan RIP yang ada di Wakatobi. Oh tidak, sesuai dengan prosedur. Ada sistem operasi kita, prosedur sistem operasi kita atau SOP yang kita gunakan. Bila mana operasi dengan skala sedang ataupun besar, tentu kita menggunakan alut yang sesuai. Seperti halnya kapal yang 36 ataukah harus dengan katamaran. Sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Sampai hari ini semua masih bisa juga
dieksekusi gitu ya Pak. Ya, penyelamatan gitu. Ya, alhamdulillah semua laporan masyarakat yang menyangkut masalah musibah yang terjadi di laut, bahkan banjir, orang juga di hutan, semuanya kita akomodir, kita tetap laksanakan. Iya, walaupun alat-alatnya belum terlalu memadai ya Pak ya. Iya, belum. Masih bisa. Mudah-mudahan lah ya nanti. Iya. Baik Pak, kita tahan dulu Pak. Kita mau iklan lagi nih. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita break lagi sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di sini di Bincang Sultra on Location. Pemirsa, kembali lagi kita di Bincang Sultra on Location dan kami masih bersama dengan Pak Amiruddin dan juga Pak Jendri, Kepala Basarnas Kendari dan juga Kepala Kasih Operasional ya. Baik. Nah, Pak, ini sekarang bicara personil ini, Pak. Iya. Ya. Kalau bicara dari personil Basarnas sendiri, kalau untuk di daerah di Sulawesi Tenggara di Kota Kendari khususnya, apakah personilnya sudah cukup atau misalnya memang harus ada penambahan lagi gitu? Ya, baik. Kalau dilihat dari sisi personil dengan luas wilayah kerja tanggung jawab Kantor SAR Kendari yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga sampai di Maluku Utara sampai di Sulawesi Tengah itu masih minim ya, masih minim. Kenapa saya katakan minim? Karena personil kami ini baru 100 personil, 100 orang. Itu di dalamnya bukan semuanya rescue, tetapi ada tenaga administrasi, ya, ada tenaga administrasi. Sementara dengan tingkat musibah yang terjadi semakin tinggi, karena tercatat tahun ini saja, ini baru bulan 7 tahun 2016. Iya, 2016 ini sudah 38 kali kejadian ya. Sudah 38 kali dengan jumlah musibah pelayaran itu 16 kali. Oh, ya, ya, Pak. 16 kali kejadian musibah pelayaran. Dengan jumlah korban lebih 1.134 orang. Dari 38 kasus. Iya, dari 38 kasus. Ya. Karena saya selaku Kepala Basarnas Sulawesi Tenggara ini memang sudah sering saya sosialisasikan bahwasanya jangan pernah ragu menyampaikan kepada kami ya bila mana melihat mendengar bahkan mengalami mudah-mudahan tidak mengalami tapi 3 faktor itu mendengar melihat dan mengalami segera laporkan kepada kami ya, jadi tidak perlu melalui harus dari instansi lain tidak perlu, langsung saja kepada kami di Basarnas Kantor SAR Kendari. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa untuk baik pada saat melapor maupun pelaksanaan saya terjunkan semua personil termasuk peralatan dengan menggunakan kapal sesuai kebutuhan, menggunakan kendaraan operasional, mengeluarkan biaya BBM dan seterusnya maupun makanan. Itu masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi kami tidak memungut biaya sebesar pun. Pokoknya pemirsa sekarang tidak perlu ragu. Ya, kalau misalnya untuk keselamatan tapi tetap untuk ingat Sarnas itu untuk untuk perlakuan khusus. Jadi untuk kasus-kasus khusus gitu ya. Jadi kecelakaan pun boleh, tapi jangan yang tergeletak di jalan. Misalnya ada yang terjepit. Nah, itu domain Basarnas. Jadi gitu pemirsa. Jadi gratis. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kita masih di Bincang Sultra on Location. Masih bersama narasumber kita ada Bapak Amiruddin dan Bapak Jendri. Ini sekitar pertanyaan saya tentang jadwal sama schedule nih Pak. Ini buat Pak Jendri. Ini kan tim operasi Basarnas itu sendiri kan, apakah itu Basarnas itu hanya menunggu schedule aja Pak? Atau panggilan emergensi? Atau memang sudah ada rancangan schedule yang sudah dibuat oleh Basarnas? Baik, terima kasih. Masalah schedule sebenarnya ya,
itu tidak ada. Artinya tim SAR yang ada di kantor ini yang standby 1x24 jam itu setiap saat kalau seandainya ada laporan masuk, nah itu baru kita action, Pak. Ya, jelas-jelas kita melaksanakan kegiatan operasi SAR awalnya dari laporan yang masuk, Pak. Jadi kalau ada laporan masuk, katakanlah dari masyarakat, ada musibah pelayaran, mungkin nelayan, ya kita langsung action, Pak. Jadi jelas-jelas kalau mau dikatakan memang kita menunggu, ya bisa dikatakan karena bahasa standby itu kan kita menunggu, Pak. 24 jam ya, Pak? Menunggu 24 jam apabila ada laporan-laporan masuk dari pihak dari masyarakat. Kalau dari pihak Basarnas mungkin harapannya yang penting infonya tidak lambat gitu Pak ya? Betul Pak. Infonya jadi cepat. Informasi untuk laporan ya, baik dari masyarakat ataupun mungkin dari instansi lain yang pas kebetulan mereka tahu, segera yang melapor secepatnya. Pemirsa, kembali lagi kita di Bincang Sultra on location dan masih bersama dengan Bapak Kepala Kantor SAR Kendari, Pak Amiruddin, dan juga Kepala Kasih Operasional, Pak Jendri di sini ya. Dan ini sekarang saya ke Pak Jendri nih Pak. Nah, kan tadi Pak Kakansar juga sudah mengatakan, juga diamini oleh Pak Jendri bahwa ini mulainya berdua Bapak dari dasar, jadi dari bawah betul. Jadi wah kalau bicara suka duka pasti sudah banyak lah. Nah sekarang ke Pak Jendri nih khusus Pak, gimana suka dukanya sebagai kru dari Basarnas, terus kemudian Bapak juga sebagai kasih operasional gitu, mulai dari bekerja langsung terus kemudian memimpin operasi gitu, gimana Pak? Baik, kalau kita berbicara masalah suka dan duka Pak ya, kalau saya suka itu jelas saya tidak mau adanya musibah Pak. Iya. Itu. Amin. Iya, saya tidak mau adanya musibah. Nah, dukanya ini Pak, selama saya di sini kurang lebih ada 1 bulan, seperti yang sudah diutarakan tadi, disampaikan tadi oleh Kak Kansar saya ini, bulan ini saja sudah sekian musibah, ada 10 lebih. Nah, dukanya itu Pak, setelah kita mendapat laporan musibah yang satu, sementara ditangani, ada muncul lagi yang satu Pak, artinya silih berganti. Jadi ada di Wakatobi, tiba-tiba ada laporan lagi masuk, tong, wah di Bau-Bau, kemudian lagi ada di Kolaka, kemudian ada di Kendari. Jadi kemarin memang sangat beruntung sekali musibah ini. Jadi itulah dukanya itu Pak. Kita kembali ke Pak Kakansar. Kakansar. Kepala Kantor SAR. Oh iya. Betul Pak ya? Ya, betul sekali. Gini Pak, ini kan kita berbicara masalah kondisi alam kan kadang tidak menentu Pak ya. Iya. Nah, untuk kondisi alam Sulawesi Tenggara saat ini, mungkin ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan Pak, untuk masyarakat nih, atau pencegahan. Masalah terkait masalah alam laut atau lereng gunung kayak seperti begitu Pak. Ya, jadi memang itu sudah menjadi kegiatan rutinitas kami di Basarnas Kantor SAR Kendari sini, bahwa kita mengenal adanya kondisi cuaca yang ekstrim di Sulawesi Tenggara seringkali terjadi, sehingga dengan waktu-waktu seperti itu, seperti saat ini saja, itu adalah kemarin ada musim timur. Tentu kita sudah tahu bahwa pergerakan ombak arus seperti ini. Terus kemudian apa ancaman yang akan terjadi nanti. Otomatis ancamannya nomor 1 adalah masyarakat yang menggunakan jalur pelayaran, khususnya antar pulau yang menggunakan perahu-perahu kecil yang berbobot kecil, sehingga tidak mampu berlayar sesuai dengan kondisi alam yang dengan seperti melawan ombak 1 sampai 3 meter. Nah, ini sehingga apa yang kami lakukan, selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini KSOP ya, kepala-kepala pelabuhan yang ada, selalu menyampaikan, mengingatkan agar supaya kapal-kapal yang tidak
layak untuk berlayar, tolong untuk tidak diberikan izin seperti itu. Terus kemudian yang kedua, di samping itu juga saya selalu menyampaikan kepada beberapa perusahaan pemilik jasa angkutan laut agar supaya memperhatikan alat-alat navigasi kapalnya dan kondisi kapalnya, karena ini sangat menjadikan ancaman. Bulan kemarin itu yang tercatat 12 kali kejadian, rata-rata kejadiannya karena mati mesin. Mati mesin akibat dihantam ombak, air masuk di palka, menjadikan mesin terendam air dan mati. Tidak bisa dilakukan tidak bisa melakukan pelayaran sampai tempat tujuan. Itu tercatat kemarin ada 5 kasus kapal mati mesin. Jalur pelayaran Bau-Bau Wakatobi, ada juga jalur pelayaran antara Wawoni, Wawoni Kendari. Itu untuk tahun ini, Pak? Ya, untuk tahun ini. Jadi yang disarankan jangan terlalu berani lah ambil resiko gitu ya. Ya, betul. Jadi selalu saya sampaikan ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan terutama juga oleh pemerintah setempat yang punya kewenangan di pelabuhan. 4 hal ini harus diperhatikan untuk menghindari namanya kecelakaan. Yang pertama itu cuaca. Kan kita sudah tahu bahwa BMKG itu adalah memang setiap hari secara rutin memberikan informasi bahwa hari ini cuaca seperti ini, di perairan ini rata-rata ombak sekian. Nah, mohonlah supaya memang kalau cuaca ekstrim seperti itu, jangan coba-coba berangkatkan kapal. Masyarakat juga demikian, jangan nekat untuk melakukan pelayaran. Kedua, itu adalah faktor melebihi kapasitas penumpang. Nah, itu juga saya selalu ingatkan, jangan coba-coba melebihkan overload ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah kondisi kapal. Harus memadai, harus layak. Harus layak. Nah, dua yang harus diperhatikan kalau kondisi kapal. Yang pertama itu adalah mesin harus normal, kedua BBM. Karena masyarakat kita ini, sebahagian masyarakat kita ini banyak nekat melakukan pelayaran dengan kondisi BBM-nya pas-pasan. Ketika dia dihantam arus dan ombak, otomatis dia kan harus lebih lambat penggunaan BBM-nya lebih boros. Sehingga tidak bisa tiba di tempat tujuan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah alat navigasi. Jadi kapal-kapal baik kapal-kapal nelayan maupun kapal-kapal yang punya perusahaan itu harus lengkap dengan alat navigasi. Seperti GPS harus ada, alat komunikasi radio harus punya, dan peta harus ada. Dan alat keselamatan jangan lupa yang terakhir. Alat keselamatan seperti life jacket rimbuy harus ada di atas kapal. Saya berharap kepada masyarakat ada kesadaran, ada kejujuran, dan jangan main-main dengan institusi negara ini. Jangan tolong hargai bahwa institusi Basarnas ini adalah milik masyarakat, pelayan masyarakat, dan tolong jangan ada yang merugikan institusi negara ini, karena rakyat juga yang rugi. Uang rakyat kita gunakan untuk melakukan operasi pencarian. Demikianlah perbincangan kita dengan Basarnas Kendari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk episode kali ini, dan selalu saksikan Bincang Sultra on Location. Sampai jumpa di Bincang Sultra on Location berikutnya.